Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Segala puji tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal, Rabbul Alamin, yang sesungguhnya tidak mungkin kita bisa sukses, tidak mungkin kita bisa berhasil dalam urusan dunia maupun urusan akhirat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa saudara-saudariku semua rahimani wa rahimakumullah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi yang paling mulia, manusia yang paling kita cinta, yakni Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Dan juga semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada keluarga dan kerabat beliau, para sahabat beliau, dan tentunya umat beliau senantiasa mengikuti petunjuk yang beliau tinggalkan, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Ikhwati fillah, hafidhakumullah, saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah mempertemukan kita kembali di kesempatan yang mulia ini, di rumah Allah yang mulia ini, dan kita masih membahas kitab Al-Qaul Al-Mufid ala Kitabit Tauhid. Jadi kitab Al-Qaul Al-Mufid yakni syarah dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, jazakallahu khairan. Alhamdulillah, tidak terasa ya adik-adik sekalian, saudara-saudariku semua, kita sudah sampai pertengahan jalan ini ya, Masya Allah ya. Kitab dengan bahasa Arab yang cukup tebal ini sudah kita kaji setengahnya ya, tinggal setengahnya lagi insya Allah kalau Allah mudahkan ya. Dan kita ya memasuki bab yang baru ya. Insya Allah kitab ini sangat sebagaimana namanya ya, Al-Qaul Al-Mufid ya, perkataan yang bermanfaat. Ini sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat, karena ini terkait tentang memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita masuk bab baru, yakni bab majaa fil kuhan wa nahwihim, yakni bab ya yang berkaitan dengan para dukun ya dan yang semisalnya ya. Jadi insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas tentang perdukunan ya, tentang para tidak normal gitu ya. Karena kalau normal nggak mungkin dia dukun ya kan, kalau normal nggak mungkin jadi dukun ya, karena perdukunan itu dosa besar. Jadi para tidak normal ini ya, insya Allah pada kesempatan sore hari ini. Di sini penulis rahimahullah berkata al-kuhan jamak kahin. Jadi adik-adik sekalian, kuhan itu bentuk jamak ya. Kuhan itu bentuk jamak. Jamak kemudian ada mufrad atau kata tunggalnya ya. Kata tunggalnya itu kahin. Jadi kalau kuhan itu dukun-dukun, kalau kahin adalah dukun, kata tunggal gitu. Wahum qaumun yakununa fi ahya'il arab yatahakamun nas ilaihim. Dan yang dimaksud dengan kahin atau dukun di sini adalah suatu kaum yang dimana orang-orang Arab terdahulu itu juga memiliki kebiasaan yang sama ya, menjadikan dukun itu hakim ya. Jadi kalau ada permasalahan-permasalahan, mereka mendatangi dukun tersebut untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Wa tattasil bihim asyayatin. Kemudian dukun-dukun tersebut bekerja sama
ya minta bantuan syaiton-syaiton. Wa tukhbiruhum amma kana fis sama. Kemudian syaiton-syaiton itu mengabarkan kepada para dukun itu apa-apa yang ada di langit. Ya, tastarik as-sam' minas sama. Syaiton itu mencoba mencuri berita-berita yang ada di langit. Wa tukhbirul kahin bihi. Nah, kemudian dari berita yang ada di langit itu, ya, syaiton itu memberitahu kepada dukun tersebut. Ya, jadi kebanyakan, tidak semuanya ya, kebanyakan dukun ya itu bisa sedikit mengabarkan masa depan menurut versi mereka itu karena kerjasama dengan siapa? Syaitan. Nah, dan bagaimana syaitan ini tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Ya, mencoba untuk menaiki langit dan mencuri kabar yang ada di langit. Ya, karena takdir itu ya dibicarakan oleh para malaikat. Jadi syaitan ini ngopeng kalau bahasa kita. Ya, kemudian menyampaikan kepada dukun tersebut. Sebagaimana ayat yang sudah kita hafal di surat Al-Mulk. Nah, ini coba dibaca bareng-bareng. Ya, di surat Al-Mulk bagaimana Allah mengabadikan kisah tersebut. Walaqad zayyana sama, apa lanjutannya? Ad-dunya bimasabih waja'alna harujumal lisyayatin. Ya, jadi Allah menjadikan bintang-bintang itu sebagai hiasan langit. Selain menjadi hiasan langit, bintang itu kata Allah Subhanahu wa taala juga digunakan untuk rujum, yakni melempar atau memanah syaiton-syaiton yang mencuri berita-berita yang ada di langit. Sebagian di antara mereka selamat dan mengabarkan berita langit kepada dukun tersebut. Nah, tsummal kahin yudif ila hadal khabar ma yudif minal akhbaril kadibah. Kemudian dari sedikit berita yang disampaikan oleh syaitan itu, dukun tersebut, peramal tersebut mencoba menambah-nambahkan. Ya, karena syaitan ini kalau mencuri berita, namanya mencuri gak bisa banyak-banyak. Tapi dukun dituntut untuk bicara banyak. Peramal dituntut untuk bicara banyak, akhirnya ditambah-tambah lah gitu. Ya. Kemudian wa yukhbirun nas fa idza waqa'a mimma akhbar bihi syai' i'taqadahun nas 'aliman bil ghaib fasaru yatahakamuna ilaihim. Jadi dari apa yang disampaikan oleh dukun dan peramal tersebut, ketika ada satu yang benar, maka manusia mengikutinya, mempercayainya dan menjadikannya ya sebagai hakim untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan mereka. Ya. Jadi seperti itu dukun itu. Ya. Kalau dia bicara 100, ya ada wajarnya lah 100 yang benar 1 atau 2, yang lainnya salah. Tapi yang benar itu yang digembor-gemborkan sehingga membuat manusia itu ya yakin dengan dukun tersebut. Ya. Jadi di sini yang sedemikian itu termasuk ya hal-hal yang bersifat kesyirikan yang bisa merusak tauhid seorang hamba. Ya, percaya dengan dukun, percaya dengan peramal, percaya dengan ahli bintang dan lain sebagainya gitu. Namun nanti ada pertanyaan di sini disampaikan oleh muallif di sini rahimahullah. Bagaimana hukum orang-orang yang menggunakan bintang untuk misal menentukan arah, ya, membaca kapan musim itu akan berakhir dan kapan musim baru itu akan datang, maka yang sedemikian dibolehkan, ya, yang sedemikian dibolehkan karena ilmiah dan dia tidak mencoba mengatakan dia itu mengetahui ilmu gaib, tidak, dia hanya menghitung saja, ya. Terkadang kalau kita berlayar di laut dengan melihat bintang-bintang kita bisa tahu arah. Jadi pelaut biasanya paham yang seperti itu, nelayan biasanya paham yang seperti itu. Dan terkadang dengan melihat bintang kita juga mengetahui musim itu akan berakhir dan musim baru itu akan datang, dan itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan karena memang ada ilmunya yang seperti itu. Yang tidak boleh adalah menggunakan bintang-bintang tersebut untuk meramal.
Wah, dilihat dari bintang ini antum termasuk orang yang miskin seumur hidup. Nah, misalnya gitu ya. Ya. Wah, dilihat dari bintang ini jodohmu masih jauh. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Ya, itu termasuk ya mengakui bahwa dia memahami hal gaib dan tidak ada yang tahu gaib kecuali siapa? Allah. Ya, jangankan kita, nabi saja tidak tahu perkara gaib. Nabi itu tidak tahu perkara gaib loh, kecuali dikasih tahu Allah. Ada beberapa hal Nabi itu tidak tahu. Misal contoh, puasa Muharram ini, ya kan? Adik-adik ini pada puasa apa tidak ini? Oh tidak, ya jangan lupa ya, kalau emang hari ini tidak puasa, besok harus puasa. Usahakan ya 10 Muharram. Barang siapa berpuasa di tanggal 10 Muharram akan diampuni dosanya 1 tahun yang telah lalu, kata Nabi Muhammad SAW. Tapi di dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad mengatakan, seandainya Allah memanjangkan umurku untuk sampai pada tahun depan, saya akan puasa di tanggal 9. Ya, karena orang Yahud juga puasa di tanggal 10, maka Rasulullah pengen berpuasa tanggal 9 dan 10 supaya menyelisih orang-orang Yahud. Tapi ternyata Nabi Muhammad di tahun berikutnya sudah meninggal dunia. Di sini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad alaihissalam pun tidak tahu perkara gaib, kecuali dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita, ya, bukan nabi, ya. Kita ini juga bukan orang-orang yang diberikan wahyu, maka kita juga tidak tahu yang perkara gaib yang sedemikian. Nah, thayyib. Kita masuk kepada pembahasan hadis. Di sini ada hadis sahih, ya saudara-saudariku semua, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, berkata, man ata arrafan, ya, fasa'alahu an syai', ya. Siapa yang mendatangi arraf, ya, arraf ini sinonim daripada kahin, sama aja ya. Arraf itu peramal, dukun, sama aja, hampir kurang lebih sama. Ya, siapa yang mendatangi dukun kemudian bertanya kepadanya tentang suatu hal, ya, lam tuqballahu sholah arba'ina yauman, maka sholatnya tidak akan diterima. Berapa hari? 40 hari, ya. Jadi kalau ada orang datang ke dukun penasaran dengan masa depannya misal, atau butuh bantuan untuk menyelesaikan masalahnya misal, ya kan? Kemudian bertanya, dan di sini Rasulullah tidak menjelaskan dibenarkan atau tidak. Tidak. Jadi hanya sekedar bertanya saja. Maka 40 hari sholatnya tidak diterima. Hanya tanya ya, belum membenarkan ini, hanya tanya saja. Kenapa? Karena tidak semua orang yang datang ke dukun itu membenarkan perkataan dukun, tidak semuanya. Kadang kalau dukunnya yang disampaikan yang baik-baik, dia percaya. Misal tahun depan jodohmu akan datang, ya. Tahun depan rezekimu akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tahun depan penyakitmu semua akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang baik-baik dia percaya gitu. Ya. Tapi kalau dibilang tahun depan kamu bakal mati gitu ya. Tahun depan kamu bakal sakit-sakitan. Tahun depan bisnismu bakal gulung tikar. Nah, dia nggak akan percaya gitu. Tapi kalau nggak percaya, sudah tanya nih, udah datang, udah tanya nggak percaya, maka 40 hari sholatnya tidak diterima. Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Maksud tidak diterima itu apa, Ustaz? Ulama berbeda pendapat. Yang pertama, maksud tidak diterima itu tidak sah sholatnya selama 40 hari. Maksud yang kedua adalah sholatnya tetap sah, tapi tidak mendapat pahala. Hanya sekedar menunaikan kewajiban, tapi pahalanya 0. Selama berapa hari? 40 hari. Dan kami condong pada pendapat yang kedua, yakni sholatnya tetap sah, tapi selama 40 hari sholatnya tidak diterima pahalanya. Nah, itu pendapat yang sedikit lebih mendekati kebenaran, ya. Jadi hati-hati
Hati-hati, datang saja tanya sudah bisa mengakibatkan kerugian yang sangat besar. 40 hari sholat kita nggak diterima, na'udzubillah min dzalik. Padahal kita sangat butuh dengan pahala sholat, ya. Dan ini juga berlaku kepada adik-adik yang kepo dengan aplikasi ramalan. Ada nggak Ustadz? Ada. Ya, banyak aplikasi-aplikasi itu menyediakan jasa ramalan. Ya, jadi misal, oh kamu itu sifatmu seperti ini dan kamu baiknya seperti ini, baiknya minggu depan kamu seperti ini, dekatin orang yang seperti ini, jauhin orang yang seperti ini, rezekimu nanti seperti ini. Ada aplikasi-aplikasi yang seperti itu. Nah, misal kita ini kepo, ingin tahu, kita buka aplikasinya, kita baca, ya, untuk mengetahui masa depan kita, percaya dengan aplikasi tersebut. Maka ketika kita baca saja, kalau dikiaskan dengan hadis ini, tanpa percaya itu loh, sudah 40 hari sholat kita nggak diterima. Apalagi kalau ditambah percaya, lebih berat lagi siksanya. Ya, lebih berat lagi dosanya. Sebagaimana kita tahu, ya, ada 7 dosa besar yang sangat membinasakan. Salah satu diantaranya itu adalah yang berkaitan dengan sihir, dukun, peramal dan semisalnya. Ya, jadi hati-hati dengan yang sedemikian, ya. Ramalan bintang, ya, dan lain sebagainya ditinggalkan yang seperti itu. Ya, ditinggalkan. Nah, dan di sini dijelaskan boleh tidak seseorang itu kerjasama dengan jin. Nah, sekarang Ustaz tanya kepada saudara-saudariku di sini, boleh nggak seseorang itu kerjasama dengan jin? Boleh. Boleh apa tidak? Tidak. Loh, boleh apa tidak? Tidak. Nah, insya Allah nanti jawabannya kita pelajari bareng-bareng. Boleh nggak seseorang kerjasama dengan jin? Dan pertanyaan ini Ustadz itu ditanya 2 minggu yang lalu ketika ngisi kajian di Sidoarjo. Setelah kajian tiba-tiba orang datang, Ustadz, keluarga saya ini kerjasama dengan jin. Ya, gimana hukumnya Ustadz? Nah, ini insya Allah kita jelasin. Ya, ternyata ada tafsilat, ada penjelasan yang lebih detail tentang hukum orang kerjasama dengan jin. Kita lanjutkan yang masih berkaitan dengan dukun dan semisalnya. Di sini ada sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, ya, Ahmad rahimahumullah, ya, dan lain sebagainya. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaul, berkata, man ataka hinan, siapa yang mendatangi seorang dukun, seorang peramal, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian membenarkan. Nah, bedanya dengan hadis yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi datang doang tanya, belum membenarkan dia, itu sudah 40 hari tidak diterima pahala sholatnya. Nah, kalau hadis yang setelahnya ini dikatakan dia mendatangi dukun, peramal, dan membenarkan apa yang dikatakan dukun tersebut. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dia telah kufur, telah mengingkari apa-apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada hadis yang lain, ya, yang hampir mirip, ya. Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah, ya, man ata arrafan au kahinan, siapa yang mendatangi dukun atau peramal, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian membenarkan apa yang diucapkan dukun dan peramal tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kufur atau telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang Ustaz tanya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu apa sih? Apa? Al-Quran. Ya, kita semua sudah tahu bahwa salah satu mukjizat, ya, Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam itu adalah Al-Quran. Diturunkan step by step,
ya, perlahan demi perlahan sampai akhir hayat beliau. Dan barang siapa, kata Rasulullah SAW, mendatangi peramal dan dukun kemudian percaya, ya, membuka aplikasi-aplikasi ramalan kemudian percaya, membaca ramalan-ramalan bintang kemudian dia percaya, maka dia telah kufur, telah melakukan kesyirikan dan mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi alaihissalatu wassalam, yakni Al-Quran, gitu ya, Al-Quran. Ya. Taib, ya. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi di sini, ya, saudara-saudariku semua, kalau kita mencoba membaca Al-Qur'anil Karim, akan kita dapati bahwa Allah menjelaskan berulang kali bahwa tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali siapa? Allah. Alimul ghaibi wasyahadah. Ya, sampai Allah menjelaskan yang tahu perkara gaib, ya, itu adalah siapa? Allah. Tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Nabi Muhammad tahu perkara gaib, niscaya Nabi Muhammad gak akan pernah kalah perang. Ya. Pasti, oh iya, nanti misal nih di perang Uhud Nabi Muhammad SAW kalah. Seandainya Nabi Muhammad tahu perkara gaib, tahu apa yang akan terjadi di masa depan, niscaya Nabi Muhammad akan bilang, wah, jangan jangan ditinggalkan bukit itu, karena aku melihat di masa depan ada sebagian kaumku yang meninggalkan bukit itu, kemudian ada yang menyerang dari belakang dan kami kalah. Tapi buktinya Nabi Muhammad tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat kalah di perang Uhud, ya. Dan beberapa perang yang lainnya menewaskan beberapa sahabat yang sangat dicintai Nabi SAW, yang bahkan membuat Nabi Muhammad menangis. Nah, itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad tidak tahu perkara gaib, ya, tidak tahu perkara gaib. Maka Nabi saja tidak tahu, apalagi kita. Karena yang mengetahui perkara gaib hanya Allah. Dan barang siapa, ya, yang mengingkari satu ayat Al-Quran saja, dia kufur. Semua ulama bersepakat, ya, semua ulama berijma, satu ayat saja, ya, satu ayat saja diingkari maka dia kafir. Tidak perlu satu Al-Quran penuh, tidak, satu ayat saja. Misal, ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ada orang yang coba-coba berkata, wah, aku nggak percaya ini ayat Alhamdulillahirabbil alamin ini, ya, maka dia kafir. Itu sepakat ulama, nggak ada khilaf. Ya, kenapa? Karena salah satu rukun iman adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya ada Al-Quran, setiap surat dan ayatnya. Sedangkan di Al-Quran Allah jelaskan berulang-ulang bahwa tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Maka barang siapa yang mempercayai ada yang mengetahui perkara gaib selain Allah, maka dia seolah-olah telah mengingkari ayat-ayat Al-Quran. Maksudnya seperti itu, ya. Jadi bahkan dia bisa masuk ke dalam kekufuran atau kesyirikan, ya. Jadi nanti tinggal itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala, apakah diberikan udzur atau tidak, ya, apakah diberikan udzur atau tidak. Tapi perbuatannya dia mendatangi dukun, mendatangi peramal, itu termasuk dosa yang sangat besar, ya, yang termasuk bentuk kekufuran dia terhadap Al-Qur'anil Karim. Karena dia kok bisa berpikir bahwa ada manusia yang mengetahui perkara gaib, mengetahui masa depan, padahal tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Dan adikku sekalian, semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perlu kita ketahui, ya, mentauhidkan Allah itu harus sempurna. Tidak cukup kita mentauhidkan Allah dengan hati. Ya, tidak cukup kita mentauhidkan Allah dengan hati. Karena barang siapa yang hanya mentauhidkan Allah dengan hatinya saja, maka dia tidak akan dikatakan sebagai orang yang beriman. Buktinya apa?
Fir'aun itu percaya Allah loh. Fir'aun itu percaya Allah ya. Banyak di dalam Al-Quran dikatakan seandainya ketika Musa itu sama Harun alaihi wassalam mendatangi Fir'aun dan bala tentaranya, Allah mengatakan hati Fir'aun itu sebenarnya tahu kalau Musa itu membawa kebenaran. Bagaimana tidak tongkat dilempar menjadi ular, bagaimana tidak tangan ini ya ditaruh di di ketiak dikeluarkan bercahaya. Tahu Fir'aun itu ya kalau Musa dan kaumnya itu membawa kebenaran ya. Tahu bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan, cuma mereka mengingkari. Buktinya apa? Buktinya ketika ditenggelamkan, Fir'aun mencoba untuk mentauhidkan Allah, tapi disumpel mulutnya karena udah terlambat ya, sudah terlambat ya. Jadi mereka itu mengakui kebenaran, tapi mereka tidak mengamalkan, maka batal tauhid mereka. Kita juga sedemikian. Kita sudah mengimani Allah dengan benar ya, mengaplikasikannya dalam lisan kita. Kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kalau amal perbuatan kita masih tercampur dengan kesyirikan, maka tauhid kita masih dikategorikan rusak. Ya, karena mentauhidkan Allah itu dituntut untuk beramal, dituntut untuk menjauhi kesyirikan. Baik. Di hadis yang lain ya, di hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Al-Manziri ya, dalam At-Targhib ya. Kemudian dalam Musnad juga Rasulullah bersabda ya, laisa minna, bukan dari golongan kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tatayyara au tutuyyirolah ya, bukan golongan kami ya orang yang meminta tatoyur ya, atau dimintai tatoyur ya, bukan dari golongan kami ya. Dan bukan golong tatoyur itu apa? Tatoyur itu loh yang percaya dengan ya kesialan-kesialan. Nah, itu bukan dari golongan kami. Contoh, kalau kejatuhan cicak sial, itu tatoyur namanya. Contoh, kalau ini di bulan Muharram, coba antum perhatikan ya, kemarin di bulan Dzulhijjah ya, coba ini kita semua perhatikan, ketika di bulan Dzulhijjah, ketika kita ini jalan-jalan, banyak orang bikin hajat apa tidak? Banyak orang nikahan ya, ada yang sunat dan lain sebagainya, banyak di bulan Dzulhijjah. Tapi di bulan Muharram tiba-tiba sepi. Kenapa? Karena dalam adat Jawa sebagian di antara mereka meyakini kalau bulan Muharram itu bulannya sial, nggak boleh bikin hajat. Jadi kalau nikah nggak boleh di bulan Muharram, atau bikin hajat apapun tidak boleh di bulan Muharram. Ini nggak boleh, itu namanya tatoyur. Ya, menganggap sesuatu sial padahal nggak ada dalilnya. Ya, itu namanya tatoyur. Nah, orang yang sedemikian ya, maka dia bukan dari golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au takahana au tukuhinah lahu, dan bukan dari golongan kami orang yang ya datang ke dukun atau dia jadi dukunnya sama saja ya, bukan dari golongan kami. Au sahara au suhira lahu, atau penyihirnya atau orang yang mendatangi penyihir, itu bukan golongan kami. Waman atakahinan fasaddaqahu bima yaqul, dan barang siapa mendatangi peramal dukun dan membenarkan apa yang diucapkannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari hadis ini kita belajar, ada hikmah yang bisa kita belajari dari hadis ini ya, saudara-saudariku ya, selain daripada tentu saja ya perkara perdukunan dan lain sebagainya. Di sini kita juga belajar bahwa orang ya yang berbuat maupun orang yang dimintai ya, orang yang datang kepada dukun atau dukunnya sendiri, di sini itu dikatakan Rasulullah sama saja ya. Jadi dosa itu seperti itu, sama kayak pelaku riba, orang yang memakan riba, orang yang memberi makan riba, orang yang kerja di instansi ribawi, semuanya sama ya, karena dosa itu ya
terikat satu sama lain, ya, terikat satu sama lain, sama-sama dosanya. Maka hati-hati dengan dosa-dosa yang sedemikian, ya. Jadi orang yang misal dalam riwayat yang lain, ya, la'anallahu rosi wal murtashi, ya, Allah itu melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap, sama saja berbuat maksiat, ya. Jadi kita harus hati-hati yang sedemikian. Kadang ada orang-orang ini yang berkaitan dengan riba punya alasan, sing penting duduk aku sing mangan riba gitu, ya. Yang penting kalau saya berbuat riba, misal dia hutang, ya, ke instansi ribawi, ke bank dan lain sebagainya, kata dia, yang penting kan bukan saya yang makan riba, kan dia yang pengen makan riba, bukan saya. Itu sama saja. Orang yang makan riba, yang memberi makan riba, dosanya sama, ya, sama-sama dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan remehkan yang sedemikian, ya, jangan remehkan yang sedemikian. Banyak ini kejadian nyata di beberapa daerah ketika ada ritual-ritual bid'ah atau ritual-ritual kesyirikan, karena memang ritual itu tuh diakomodir sama pemerintah daerahnya, ya, didukung sama pemerintah daerahnya atau orang-orang tokoh tersebut di daerah, tokoh yang ada di daerah tersebut. Kadang ada penggalangan dana, ada, ya, untuk ritual syirik misal, atau ritual ritual bid'ah kayak ruat deso dan sebagainya, ada. Ya, pernah kami jumpa itu ada orang-orang datang ke setiap rumah minta penggalangan dana. Nah, kadang-kadang sebagian orang berpikir agak apa-apa lah, yang penting aku gak melu-melu. Itu tidak boleh. Karena ketika kita mensupport kemaksiatan, maka kita termasuk orang yang berbuat maksiat tersebut. Ya, maka berhati-hati, ya, berhati-hati. Banyak misal nih, banyak para jamaah datang ke kami tanya, Ustadz, keluarga kami belum mengenal sunnah, Ustaz. Ya, maka ketika keluarga kami mengadakan ritual tahlilan, Ustaz, ya, ritual-ritual istighosah dan lain sebagainya, kadang itu kami itu sekeluarga juga dimintai urunan, Ustaz, gitu. Gimana hukumnya, Ustaz? Kalau kami nggak ikut tapi kita nyumbang doang, sama, ya. Karena orang yang melakukan dan orang yang mensupport perbuatan itu sama-sama pelaku dosa. Maka makna dari tabarruk, berlepas diri, itu adalah sama sekali tidak berkaitan dengan hal tersebut. Ya, sama sekali tidak berkaitan dengan hal tersebut. Walaupun, ya, yang sedemikian itu memang berat, ya. Walaupun yang sedemikian itu berat, terkadang memang ada tantangan-tantangan tersendiri, ya. Jadi di situ kita belajar, ya, adik-adikku sekalian, semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa kita tidak boleh percaya dengan dukun, nggak boleh percaya dengan peramal, karena kebanyakan mereka itu dusta dan berbohong. Seandainya benar itu cuma kemungkinannya sangat kecil sekali, ya. Mereka lebih banyak berbohongnya daripada jujurnya, dan yang disampaikan kepada kita itu lebih banyak, ya, berita karangan mereka daripada berita yang dari jinnya mereka, ya. Ya. Dan ini kisah nyata ini. Sekarang kan lagi viral nih, ya, masalah dukun perang sama artis itu, ya. Ya, ini lagi viral, ya. Dukun perang sama artis, ya. Artisnya itu pada membuka kedok perdukunan dan lain sebagainya. Yang keris ternyata cuma keris tembak-tembakan, ya, dan lain sebagainya. Itu memang seperti itu. Banyak dukun sama paranormal, ya, dan lain sebagainya. Itu peramal, itu bohong, dusta. Dan itu kami lihat dengan mata kami sendiri waktu kami kecil, ya. Jadi masih ingat saya, waktu saya kecil ada tetangga saya itu nyambi dukun. Ya, waktu saya kecil, ya, seumuran kalian kecil, ya, mungkin masih SD, ya, masih SD, ya, itu ada tetangga saya itu nyambi dukun. Saya masih ingat pernah digonceng naik motor bareng sama dia, saya lupa mau ngapain waktu itu, ya. Kemudian berhenti di tengah jalan. Kemudian ngapain, berhenti Mas, gitu. Ya, ternyata dia berhenti ke rerumputan gitu. Ya, biasanya di tanah-tanah yang sudah diuruk buat mau kaflingan atau pembangunan komplek atau perumahan tapi belum dibangun. Nah, biasanya di tempat seperti itu rumputnya atau suketnya itu. Nah, kemudian diambil tuh rumput itu, ya. Kemudian dibawa pulang ke rumah. Nah, kemudian saya tanya, apa ini? Ya. Kemudian sama dia diambilin ujungnya,
ditarik-tarik sedikit. Nah, inilah bulu perindu, dia bilang gitu ke saya. Ya, itu benar kisah nyata ini, saya masih SD itu. Ya, saya belum tahu lah masalah sunnah dan syirik, masih belum tahu. Ya, masih SD kan, keluarga saya keluarga awam juga. Dan ternyata memang bulu perindu itu ya, saudara-saudariku. Kalau kita nih ambil gelas kosong, ya, kemudian kita jatuhkan satu bulu dan bulu yang lain, dia akan bergerak dia. Ya, dia akan bergerak. Nah, bergerak kemudian nempel dan ngiket gitu. Ya. Tapi katanya yang dukun abal-abal ini ya, tetangga saya dulu ini, untung sekarang udah pindah dia, nggak tahu ya dia kabarnya gimana, kurang tahu saya sekarang. Ya, dulu itu dia bilang tuh ini tuh kalau dia bergerak kemudian nempel dan mengikat, wah ini jodoh berarti. Ya, jadi gitu. Ya, dijual itu. Ya, zaman dulu itu harganya 150 satu pasang gitu ya. 200, ada yang 100 gitu ya, tergantung ya orangnya sebodoh apa untuk dibodohin itu. Ya, dan itu kisah nyata ya, zaman dulu kan 150 sudah cukup besar ya waktu saya SD. Ya, jadi ternyata itu dari apa? Dari suket gitu ya. Dari apa? Suket gitu. Padahal yang pembelinya itu sampai mikirnya aneh-aneh. Wah, jangan-jangan ini sungute kucing alas itu, masya Allah. Padahal sing tuku itu loh, saya mikir aneh-aneh tekon dindi gitu ya. Padahal ya kita lihat dengan mata kepala sendiri, saya oh pernah njopok suket gitu ya. Ternyata suket ya, tapi suket memang suket khusus gitu ya. Anak nggak tahu namanya apa, tapi kalau sekarang mungkin saya lewat, oh saya tahu, wah ini bulu perindunya dukun-dukun itu. Ya biasanya kalau ditaruh memang ya, jangankan dukun, kalau kita ngambil sendiri juga sama. Ya, kita ngambil sendiri, kita taruh di air, dia gerak-gerak kayak cacing gitu. Ya, gerak-gerak kayak cacing. Ya, memang kan ada tumbuhan yang memang seperti itu. Kalau kita dulu kan mainan cocor bebek gitu dulu gitu ya. Ya, kalau kita dulu mainan cocor bebek, kita masukkan ke dalam air, meledak dia gitu ya. Ya, jadi itu bukan sulap ya, memang dia bisa meledak kalau dicemplungin ke air gitu. Nah, itu kalau suket itu ya, yang kata dukun tuh bulu perindu, dia itu gerak-gerak gitu ya. Tapi jangan dipraktekin, ya, jangan dipraktekin, jangan-jangan nanti antum nyari suket kemudian jualan gitu ya. Wah saya kada duit Ustaz tanggal suket nah. Wah repot ini ya. Ini cuma makanya kadang-kadang untuk masalah-masalah kayak gini nggak perlu dikasih tahu ya suketnya apa dan sebagainya. Tapi ini saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, memang dia ngambil ya suket liar ya, kemudian ditarik ujungnya dan ternyata itulah bulu perindu yang dijual ya kepada orang-orang yang dibodohin sama mereka. Naudzubillah min dzalik. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, itu jadi jangan sampai percaya sedemikian. Ya, rugi sekali ya iman kita ya kita gadaikan untuk perkara-perkara yang sedemikian ya. Jadi jangan sampai ya dibodohin dengan hal-hal yang seperti itu. Ono jarine iso ngendek udan ya. Ya, katanya di langit ada AC-nya. Dia pegang remote-nya. Masalahnya itu AC-nya mereknya apa? Ya. Kalau di langit ada AC, dia pegang remote. Masalahnya itu ya, AC-nya mereknya apa? Kemudian kalau remote-nya habis, dia isi sama baterai apa? Itu repot itu, ya. Naudzubillah min dzalik ya. Masa orang tuh sekolah tinggi-tinggi dibodohin yang seperti itu. Dan saya pernah baca artikel. Ini artikel dari laman berita yang besar ya. Ya, katanya itu dokter spesialis ya beli lampu ajaib dibodohin gitu ya. Astagfirullahaladzim ya. Dokter spesialis ya kan, katanya beli di dukun lampu ajaib seharga lupa saya 200 juta atau sekian ratus juta itu. Itu tapi artikel benar itu, bukan hoax ya. Bagaimana seorang dokter yang kuliah itu kurang lebih harus 7 tahun ditambah spesialis supaya menjadi 10 tahun ini ya. 10 tahun belajar dan tidak semua orang bisa lulus kedokteran, itu masih percaya dengan lampu ajaib. Astagfirullahaladzim. Mau arek TK gak percaya sampai lampu ajaib. Ini dokter ya spesialis percaya dengan lampu ajaib gitu. Naudzubillah min dzalik ya. Nah, jadi jangan yang seperti itu membodohi diri kita sendiri ya. Percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali ke pertanyaan tadi yang Ustaz tanyakan ke adik-adik sekalian tadi. Bagaimana hukumnya seseorang kerjasama dengan jin? Ya, menurut adik-adik gimana hukumnya? Boleh nggak? Tidak boleh. Nah, ini kita pelajari. Nah, fungsinya kita belajar biar menambah wawasan kita. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh penulis ya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, orang ya bekerja sama dengan jin itu terbagi menjadi 3. Kami ulang sekali lagi.
orang kerjasama dengan jin terbagi menjadi 3. Tidak semuanya haram. Tidak semuanya haram. Jadi selama ini kalau kita berpikir kalau ada orang kerjasama dengan jin haram, wah ternyata dia kurang baca kayaknya. Ya, dia kurang baca dia. Nah, ini adik-adikku sekalian, semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada 3 macam orang kerjasama dengan jin. Yang pertama, ayastakhdim fi taatillah. Kerjasama dengan jin ya, untuk urusan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang pertama dia kerjasama dengan jin tapi untuk ketaatan kepada Allah. Nah ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan dibenarkan, dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, boleh. Ya, boleh. Tentu saja pasti tidak ada persyaratan perjanjian-perjanjian yang ada sifat kekufuran di dalamnya ya. Tidak, yang seperti itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau kerjasama untuk urusan ketaatan boleh. Misal di sini sebutkan, misal kerjasama dalam menuntut ilmu agama, ya, berdakwah dan lain sebagainya boleh. Ya, boleh. Sebagaimana Rasulullah dulu juga ya pernah dimintai jin untuk mengajar jin. Ya, tentang dakwah yang benar seperti apa. Kemudian jin itu kembali kepada kaumnya dan mendakwahkan kebenaran, mendakwahkan Islam. Dan ini pernah terjadi juga di zaman-zaman tidak lama sebelum kita ya. Dan ini kisah ini sering disampaikan oleh para masyayikh. Mungkin kita semua pernah dengar tentang kisah Syekh bin Baz ya, rahimahullah, dengan jin Afrika. Ya, jadi kisahnya gini. Ketika ada seorang mahasiswa, ya kan kalau mahasiswa di Saudi kan ada asrama ya, kalau mahasiswa perguruan tinggi negeri Islam ya, yang tentang jurusan keislaman itu ada asrama-asramanya. Ada seorang mahasiswa ya, itu satu kamar dengan mahasiswa Afrika. Kemudian mahasiswa Afrika itu, ini kisahnya masyhur ya, bisa kita dapatin di YouTube, itu disampaikan oleh banyak masyayikh ya. Jadi ketika orang Afrika itu minta tolong pada mahasiswa tersebut, tolong tutupin pintunya. Nah, kemudian mahasiswa itu merasa dia sibuk. Dia lagi belajar, tutup sendiri aja. Gitu kan, aku lagi belajar, tutup sendiri aja pintunya. Kemudian apa yang terjadi? Tangan mahasiswa Afrika tadi memanjang. Ya, tangannya memanjang sampai nutup pintu itu. Langsung gemeteran dia. Ya, mahasiswa tadi. Ya, ini kisahnya masyhur sekali. Ketika dia gemeteran, besoknya dia menemui Syekh bin Baz rahimahullah. Kemudian cerita, Syekh bin Baz, ya, kemarin saya itu diminta tolong buat nutup pintu. Kemudian saya nggak mau karena lagi belajar, saya suruh nutup pintunya sendiri. Dan ternyata saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, tangannya memanjang buat nutup pintu kamar. Nah, kemudian Syekh bin Baz bilang, kamu panggil dia, suruh datang kemari. Ya, kamu panggil dia, suruh datang kemari. Akhirnya dipanggil dia. Ya, kemudian datang ke Syekh bin Baz, ditanya, kamu harus jujur. Kamu itu siapa? Apa kamu jin gitu? Iya, saya jin. Kemudian ditanya, untuk apa kamu kesini? Dia bilang, saya di sini untuk menuntut ilmu agama. Itu. Kemudian sama Syekh bin Baz, oke, nggak ada masalah bahasa kita ya. Kamu terus di sini belajar nggak ada masalah, tapi tolong jangan lanjutkan yang sedemikian. Jangan lakukan yang sedemikian lagi sampai memanjangkan tangan yang seperti itu, jangan. Ya. Tolong jangan dilakukan lagi. Kemudian dia berkata, iya, nggak apa-apa. Gitu. Akhirnya itu berlanjut sampai akhir kuliah. Sampai akhir kuliah itu ketika biasanya mahasiswa itu kan dapat tiket pesawat pulang, ya kan? Dia nggak ngambil itu, ya. Tiket pesawat pulang atau hadiah untuk pulang itu dia nggak ngambil, katanya nggak perlu itu sih. Dan nggak lama ketika dia jalan kemudian hilang begitu saja, ya. Dan itu memang kisahnya, ya. Dan sering disampaikan oleh masyayikh. Dan ini kisahnya sahih karena yang menyampaikan kalau nggak salah supirnya Syekh bin Baz sendiri, ya. Supirnya Syekh bin Baz sendiri. Jadi boleh kerjasama dengan jin dalam masalah ketaatan kepada Allah, boleh. Selama tidak ada embel-embel, oh harus berbuat seperti ini, nggak boleh, ya. Nah, kemudian kerjasama dengan jin dalam urusan yang mubah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Kerjasama dengan jin dalam urusan yang mubah, ayastakhdimuhum, ya, ayastakhdimahum fi umuri mubaha, ya. Kerjasama dalam urusan yang mubah, yang diperbolehkan. Nah, boleh apa tidak? Boleh.
Ya, jadi boleh. Ada dalilnya nggak? Ada. Ya, di sini dikutip ya tentang sirah para sahabat, ditulis oleh Syekh Muhammad dan Shalih Al-Utsaimin di sini, bahwa dulu Umar itu pernah disibukkan dengan urusan masyarakat sampai hilang. Ya, maksudnya sampai para sahabat nyari Umar gak ketemu-ketemu. Nah, kemudian salah seorang sahabat bilang, kalau nggak salah ada perempuan itu punya teman jin, coba tanya sama dia. Ya. Kemudian hatta innahu ta'akhkhara Umar datu yauman fa'atau ilaiha faqalu ihbathi lana anhu, gitu ya. Maka dia minta tolong sama perempuan itu, tolong carikan Umar untuk kami. Ya, kemudian perempuan itu minta tolong jinnya, fadhahaba hadzal jinni alladhi fiha wa bahatha wa akhbarahum annahu fi makani kada wa annahu yasumu ibil as-shadaqah. Nah, kemudian dikasih tahu sama jinnya lewat perempuan tadi bahwa Umar sekarang lagi di tempat ini sedang sibuk dalam urusan unta zakat, ya, unta zakat. Dan memang benar. Ya, ini hadis ini riwayatnya sahih. Jadi ada seorang sahabat yang memang punya teman jin. Ya, boleh nggak kerjasama? Boleh, selama tidak ada urusan-urusan yang berkaitan dengan kesyirikan. Ya, jadi nggak ada timbal balik. Ya, kadang-kadang jin itu mau membantu manusia dengan timbal balik kesyirikan. Itu yang sering kami baca dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para peruqyah syariah. Ya, misal harus menulis Al-Quran dengan darah haid, menaruh mushaf Al-Quran di dalam kamar mandi dan lain sebagainya. Ada sedemikian. Kalau sedemikian nggak boleh, haram. Ya. Tapi kalau tadi dalam perkara taat, dalam perkara mubah boleh. Makanya ketika 2 minggu yang lalu, ketika saya di Sidoarjo, ya, ketika selesai kajian ada orang datang, Ustadz, saya sama keluarga itu ya, punya keahlian mijit. Ini kisah nyata, ini baru 2 atau 3 minggu yang lalu. Dia tanya, saya sama keluarga itu punya keahlian mijit. Dan kalau boleh jujur, keahlian mijit ini diajarin sama jin. Diajarin sama jin. Yang diajarin salah satu kerabat kami. Diajarin sama jin tata cara mijit. Kemudian kami praktekin, ternyata bener. Dalam artian kalau bahasa Jawa, mandi gitu ya. Maksudnya bisa nyembuhin orang dengan mijit yang seperti itu gitu. Dan dia bilang, tapi tanpa ritual tertentu, Ustaz, nggak pakai ritual-ritual, Ustaz, nggak pakai bacaan-bacaan, cuma cara mijit aja gitu. Nah, saya tidak tahu dia bohong apa tidak, kan kita tidak tahu. Yang penting kan kita ditanya seperti itu. Ya, jadi waktu 2 minggu yang lalu saya ditanya seperti itu sama orang di Sidoarjo. Ya, entah dia bohong, entah dia jujur, Allahu a'lam. Yang penting dia bilang seperti itu, bahwa dia sama kerabatnya punya keahlian mijit. Dan ternyata keahlian itu diajari sama jin. Dan tidak ada perjanjian apapun, Ustaz, ya, cuma diajarin saja. Boleh nggak, Ustaz, kita terapin, Ustaz, gitu. Nah, ya, terus saya bilang, ya, selama tidak ada unsur kesyirikan maka boleh saja. Ya, sebagaimana para sahabat yang meminta bantuan jin dalam perkara mencari Umar bin Khattab tadi, ketika hilang nggak tahu kemana, ternyata lagi disibukkan dengan unta zakat. Jadi kalau dalam perkara mubah boleh, selama apa? Nggak ada ya kerjasama yang ada unsur balas budi kesyirikan. Kayak tadi ya, nulis Al-Quran dengan darah haid, ya, naruh mushaf Al-Quran di dalam kamar mandi, ya, atau di bawah tempat tidur dan lain sebagainya, tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, ayastakhdimahum fi umuri muharramah. Ya, menggunakan jin atau kerjasama dengan jin dalam perkara-perkara yang diharamkan. Nah, ini nggak boleh. Seperti apa? Menceritakan masa depan, ya, menyampaikan apa yang terjadi, ya, pada masa depan. Perkara goib nggak boleh. Walaupun benar, Ustadz, walaupun benar, tapi nggak boleh. Ya, karena ini kisah nyata. Waktu saya SMP ada penjual bakso. Ya, ini beneran, wallahi, ini kisah nyata. Waktu saya SMP, ini belum kenal sunnah juga, ada penjual bakso. Waktu kita nongkrong, penjual bakso ini loh ngasih tahu kebiasaan kita satu persatu, padahal gak kenal sama kita. Nah, kamu seperti ini kan, kamu seperti ini kan, kamu seperti ini kan, kamu seperti ini kan, dan semuanya benar. Dan semuanya benar. Ini kisahnya, gak bohong saya. Waktu SMP ini, dan dia bilang dia punya
temen jin katanya. Ya Allah alam benar apa tidak ya, tapi dia sampaikan seperti itu. Kalau yang sedemikian nggak boleh. Kenapa? Karena dia berbicara tentang hal goib dan mengatakan kamu nanti akan seperti ini, kamu nanti akan seperti ini, nggak boleh. Walaupun benar tetap nggak boleh. Karena ini perkara goib. Ya. Dan itulah ujian manusia. Ya, ujian manusia. Banyak orang tahu kalau dukun itu diharamkan, tapi karena sudah kepepet akhirnya tetap minta tolong sama dukun. Nah, ini nggak boleh, ya nggak boleh. Ya walaupun dukun itu mungkin akan memberikan sedikit bantuan, tapi tetap tidak diperbolehkan. Sebagaimana kisahnya, ya kisahnya umatnya Nabi Sulaiman. Umatnya Nabi Sulaiman kan seperti itu ya. Sihir yang diajarkan sama malaikat itu memang bisa memberikan pengaruh sihirnya. Cuma sihir ini sihir yang haram. Dan malaikat itu diturunkan untuk menguji manusia, apakah mereka mau meninggalkan yang haram ini atau tidak. Tapi ternyata mereka masih ya tidak mau meninggalkan yang haram tersebut. Nah, jadi itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita punya ilmu baru. Ya, dan ini juga saya ketahui ketika belajar di kampus. Ya, dulu kalau sebelum belajar di kampus saya nggak tahu. Ketika belajar kitab tauhid ini di Libya ini, ketika sampai bab bab tentang perdukunan dan peramal, saya juga ketika baca ini kaget loh. Ternyata kerjasama jin itu boleh gitu ya, kerjasama dengan jin itu boleh. Dan ternyata kitab-kitab yang lain juga menguatkan pendapat ini. Ya, jadi tidak semuanya orang yang berteman dengan jin, kerjasama dengan jin itu haram, tidak. Ya, selama pertama tadi digunakan untuk ketaatan atau perkara yang mubah yang tidak ada unsur kesyirikan daripadanya, maka diperbolehkan. Yang terlarang adalah kalau ada unsur kesyirikannya atau digunakan untuk hal-hal yang terlarang atau yang muharram seperti nyantet, melet dan lain sebagainya. Ya. Santet, melet, ngepet apalagi, ya. Apalagi ya, dan lain sebagainya. Itu nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Jadi ini ilmu baru bagi kita, ya ilmu baru bagi kita bahwa tidak semua orang yang kerjasama dengan jin itu diharamkan. Jadi adik-adikku sekalian, mungkin itu yang bisa kita pelajari pada sore hari ini. Tidak terasa ya, hampir 1 jam kita bicara tadi ya, hampir 1 jam. Dan alhamdulillah bab ini sudah selesai. Insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas bab yang baru. Jadi kesimpulannya di sini tadi, ya kesimpulannya bahwa orang yang mendatangi peramal, mendatangi dukun itu termasuk perbuatan syirik, dan itu ya termasuk merusak ketauhidan seorang hamba. Dan tadi dijelaskan orang yang mendatangi dukun tanya, mendatangi peramal tanya, membuka aplikasi ramalan, membaca ramalan bintang, hanya baca saja tanpa membenarkan, maka 40 hari sholatnya ditolak, tidak diterima amal ibadahnya. Dan barang siapa yang bertanya kemudian membenarkan, maka dia telah kufur kepada Al-Quran. Dan itu termasuk kesyirikan dan bisa menjadi pembatal keislaman ya kalau dia menyengaja hal tersebut. Dan tadi sudah kita pelajari juga orang yang berbuat kebaikan, orang yang berbuat kemaksiatan atau orang yang mensupport kemaksiatan walaupun dia tidak ikut andil di dalamnya, maka sama-sama berdosa. Misal nanti ini kan hari-hari besar ini banyak orang orkes dangdutan, ya kan? Ya, kemudian ada orang keliling minta support dana. Buat apa? Buat dangdutan, joget-joget sama perempuan. Kemudian antum nggak ikut datang, tapi antum ikut nyumbang, dosa apa tidak? Dosa. Ya, karena walaupun kita tidak berbuat kemaksiatan, tapi kalau kita mensupport kemaksiatan tersebut, maka kita juga berdosa. Ya, berdosa. Wasilah terhadap kemaksiatan itu juga berdosa. Nah, ya, sebagaimana kalau kita menjual pisau sebenarnya halal, tapi kalau ada orang datang bilang, "Mas, aku beli pisau buat apa? Buat nyembelih bojoku." Nah, nggak boleh dijual, ya, nggak boleh dijual. Kenapa? Karena pisau itu akan digunakan untuk yang haram. Ya,
Dan itulah resiko kita, ya, resiko kita. Misal ada tempat diskotik, ya, tempat diskotik yang di sana laki-laki dan perempuan berbuat kemaksiatan dan lain sebagainya. Kemudian kita diminta untuk ngecat, diminta buat ngerenovasi, boleh apa tidak? Nggak boleh, karena itu mensupport kemaksiatan, itu nggak boleh. Makanya kadang-kadang banyak teman-teman yang tanya kepada saya, yang mereka bergerak di bidang jasa, ya seperti itu resikonya. Ya, misal dia jasa tukang bersih-bersih AC gitu ya, atau bongkar pasang AC. Tapi yang minta itu ternyata tempat-tempat yang haram. Boleh nggak diterima job ini? Nggak boleh. Ya nggak boleh. Itu pendapat yang rojih di kalangan para ulama. Itu resiko. Kalau kita mau memegang kebenaran dengan teguh, bukan hanya meninggalkan kemaksiatan, tapi juga tidak boleh mensupport kemaksiatan. Dan tadi terakhir kita bahas tentang bagaimana hukum bekerja sama dengan jin. Yang pertama, kalau bekerja sama di atas ketaatan maka diperbolehkan. Yang kedua, kalau dalam perkara yang mubah juga diperbolehkan selama keduanya tidak ada unsur kesyirikan. Dan yang ketiga, kalau kerjasama dengan hal yang haram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka terlarang. Apalagi kalau ada unsur kesyirikan daripadanya. Ya, karena banyak ya beberapa dukun itu ya bisa menyembuhkan orang dengan ritual tertentu, tangan patah bisa langsung sembuh dalam kurun waktu 1 pekan dan sebagainya. Tapi ada ritual kesyirikan yang mereka lakukan gitu. Ana pernah lihat dengan mata kepala sendiri itu waktu kerabat itu sakit ya disembuhkan sama dukun. Ternyata Ana baru tahu syaratnya itu harus nyembelih buat perkarangan angker. Wah, ternyata ada yang seperti itu ya. Nyembelih buat perkarangan angker, nyembelih ayam. Ya, jadi ayam tuh disembelih, dipotong semua kepalanya. Kemudian dilempar di perkarangan angker, ya. Dan ternyata syaratnya seperti itu, dan 1 pekan 2 pekan sakitnya sembuh. Tapi kerjasama dengan jinnya haram apa tidak? Haram, ya. Seperti itu diharamkan dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa kita pelajari pada pertemuan sore hari ini. Semoga bisa bermanfaat, menambah wawasan keislaman kita, dan kehadiran kita di majelis ini dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baiknya balasan, diangkat dosanya, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggal dalam keadaan dijauhkan dari kesyirikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.